Saya sholat tahajud, nggak pernah tertinggal satu hari pun sampai tiba saatnya bulan November pengumuman dan Masya Allah Kak Mel, saya dinyatakan lulus, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau masih ada yang bingung gimana sih cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli bisa ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau bisa juga klik linknya di deskripsi box di bawah. Ya, kedua buku ini berbeda, jadi kalau kalian udah pernah beli yang satu ini, jangan khawatir, beli yang kedua ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, langsung aja ya, ini dari Kak Fuji aja deh. Kita pakai nama Kak Fuji, kalau nggak Kak Fuji aja ya. Dari Kak Fuji di Lampung. Ini bukan nama yang sebenarnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Fuji di Lampung Kak Mel. Kak Mel mohon untuk namaku disamarkan aja. Jadi namanya jadi Fuji ya. Kak Mel, saya mau cerita nih Kak Mel tentang keajaiban sholawat dan tahajud pada tahun 2023 pada saat saya mau ujian PPPK. 2 bulan sebelum pembukaan pendaftaran Kak Mel, saya rutin sholat tahajud gak berhenti-berhenti. Setiap sholat tahajud saya selalu baca sholawat Sajaratun Nukut 100 kali, doa Nabi Yunusnya 100 kali, zikir tasbih 100 kali, tasbih malaikat 100 kali, dan setiap habis sholat fardu saya selalu baca Al-Fatihah. Pokoknya kalau dihitung 100 kali dalam sehari. Al-Fatihah yang saya baca. Pas dihitung, pas waktunya saya tes di Poltekkes Bandar Lampung, sehabis sholat tahajud saya baca Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Tiba saat itu saya mengisi soal di komputer, mata saya berlinang, rasanya ingin menangis dan dada saya terasa sesak. Saya takut kalau saya nggak lulus. Sehabis saya mengerjakan soal Kak Mel, saya nangis terisak-isak sembari turun dari tempat tes saya menuju ke musola. Saya hanya ingat dengan keluarga sama orang tua saya Kak Mel. Di situ saya sholat nangis nggak berhenti-berhenti. Saya takut nanti saya nggak lulus, padahal saya tahu Kak Mel nilai saya lulus di nomor 2 dan yang diterima hanya 4 orang Kak Mel. Tapi saya masih takut karena saya nggak tahu apakah masih ada saingan saya dari puskes lain yang daftar di tempat saya bekerja. Saya berdoa terus Kak Mel. Saya sholat tahajud nggak pernah tertinggal satu hari pun sampai tiba saatnya bulan November pengumuman dan Masya Allah Kak Mel, saya dinyatakan lulus. Masya Allah, saya sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah sehebat itu Kak Mel. Saya hanya bermodalkan jalur langit. Saya belajar hanya 2 hari menjelang mau tes. Itu pun Kak Mel saya malas untuk membaca. Tapi luar biasanya Allah menolong saya Kak Mel. Masya Allah. Segitu dulu Kak Mel, terima kasih sudah berkenan untuk membaca testimoni saya. Maaf kalau kepanjangan, saya sudah hampir 3 bulan ini amalin sholawat Jibril dan sholawat munjiat karena baru ketemu Viti Kak Mel di
berandaku, semoga hajatku yang udah aku doakan berapa bulan ini cepat terkabul. Kak Mel tolong doakan ya. Sudah dulu Kak Mel. Tunggu testimoni aku selanjutnya ya Kak Mel. Aku tunggu ya Mbak Fuji. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Fuji di Lampung pada tahun 2023. Ada tes PPPK di tempat ia bekerja. Mbak Fuji ini bekerja di puskesmas ya teman-teman ya. Masya Allah. Cuman belajarnya 2 hari aja karena males baca ya. Namanya udah kerja tuh udah capek ya. Kita boro-boro mau belajar lagi. Tapi kepengen nih keadaan berubah. Kepengen nih kehidupan berubah. Akhirnya mbaknya menempuh jalur langit. Mbak Fuji benar-benar sholat tahajudnya gak pernah tinggal. Baca Al-Fatihahnya 100 kali. Baca surat-surat yang lainnya ya. Baca amalan-amalannya, zikir-zikir yang lain dibaca. Baca sholawat juga Masya Allah. Sampai selesai jawab soal itu di komputer katanya sampai nangis. Terisak-isak takut gak lulus. Tapi Masya Allah akhirnya lulus. Kalau kita udah ngejarnya Allah. Kalau kita udah ngencengin jalur langit, insya Allah gak bakalan kecewa. Kita gak salah udah. Kita udah datang ke tempat yang benar. Kita udah datang ke jalan yang benar teman-teman. Kita udah jalanin langkah yang benar. Jalur langit. Dan kita gak akan kecewa. Kalaupun ada orang-orang yang Mbak aku udah jalur langit ku tempuh luar biasa lebih banyak sholawatnya daripada Mbak Fuji. Tapi kok aku tidak lulus ya. Nah di situ ada lagi yang tidak kita ketahui. Itulah kenapa kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Kalau kita sudah berjuang jalur langitnya sekeras mungkin. Ditambah lagi kita udah belajar sekeras mungkin. Seperti yang dijalanin sama Mbak Fuji ya. Misalnya mau tes PPPK misalnya. Tapi kok nggak lulus. Nah Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin ada sesuatu di depan yang kita nggak tahu yang Allah mengkonversi doa kita. Allah mengkonversi doa kamu dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk yang lain. Jadi kita teruslah berprasangka baik teman-teman, tenang aja. Apapun yang sudah kita jalanin, apapun yang sudah kita usahakan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah mah bukan maha pelupa, bukan. Allah selalu ingat. Allah gak pernah lupa sama apa yang udah kita kerjakan, gak lupa Allah. Tapi kitanya nih yang suka lupa, sama dosa sendiri lupa, sama kelalaian sendiri lupa. Giliran sama amal yang gak seberapa inget banget. Ya gitu kan ya. Dan Masya Allah ya teman-teman ya seperti inilah. Giliran lagi butuh aja Mbak Fuji bisa tuh bangun malam. Coba kalau lagi gak butuh bisa gak bangun malam? Belum tentu. Ya gak cuman Mbak Fuji. Aku juga begitu mungkin. Teman-teman yang lain juga mungkin begitu. Kalau lagi butuh banget. Wah bangun malamnya semangat sampai nangis-nangis. Ya enggak? Tapi kalau lagi udah baik-baik aja kehidupan. Bangun malamnya mulai kendor lagi. Tapi gak apa-apa. Setidaknya ketika kita butuh. Kita datangnya ke Allah. Bukan datangnya ke selain Allah. Maka gak apa-apa teman-teman. Kalau kalian sekarang mulai tahajud. Karena pengen ditolong sama Allah gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kalian sekarang mulai sholawatan karena pengen ditolong sama Allah. Gak apa-apa. Ya ingat gak apa-apa. Jangan berkecil hati. Allah mah baik banget. Kita mau kayak apa kek kelakuan kita di masa lalu. Mau kita seburuk apapun kita. Ketika kita datang ke Allah. Minta tolong, minta ampun. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Allah pasti ngasih pertolongan. Allah pasti ngasih jalan. Tinggal kitanya nih mau nggak berubah, mau nggak sabar. Ya. Kemarin ya kemarin sih ya aku baru aja baca inbox di Facebook dari Mbak, aku lupa namanya. Ingat aku ingat namanya ya, tapi nggak aku sebutin ya namanya. Beliau ini nginbox aku, tapi kan namanya inbox banyak ya teman-teman juga mohon maklum ya, mau DM inbox komentar tuh banyak banget. Sementara aku ini emak-emak yang banyak kesibukannya, mama tuh banyak kesibukannya loh, jangan salah loh. Ya banyak banget yang dikerjain, jadi nggak bisa baca semuanya gitu loh teman-teman ya. Jadi harap maklum. Nah akhirnya aku ngeliat nih mbaknya kan mention aku terus kan, Mbak buka inbox aku, buka tolong buka jawab gitu kan. Pas aku buka ternyata assalamualaikum gitu loh, maksudnya
maksud aku gini, kalau kalian ada pertanyaan atau apa langsung aja tanya. Nanti ketika aku buka kan aku bisa langsung jawab gitu kan ya. Tapi ya sudah, pada saat itu iya kan, iya Mbak gitu kan ya. Waalaikumsalam. Lalu Mbaknya bilang, Mbak aku ini udah sholawatan Mbak. Kenapa sih aku belum dapat pertolongan? Kemudian aku tanya, kamu sholawatannya udah berapa lama? Dan sholawat apa yang kamu baca? Aku bilang gitu kan. Mbaknya bilang, aku sholawatan udah setahun Mbak. Aku baca sholawat munjiat 500 kali. Kadang-kadang dihitung, kadang-kadang enggak, tapi ya kurang lebih 500 kali. Di hati aku nih, enggak mungkin. Kalau udah salawatan setahun 500 munjiat, enggak ada pertolongan satupun dari Allah. Mustahil. Mustahil. Jangankan 500 munjiat. 100 munjiat dibaca, seminggu aja ada pertolongan. Enggak usah seminggu, 2 hari aja udah ada jalan. Coba komen, ada nggak yang begitu? Aku yakin banget nih ada sesuatu yang salah nih di sini nih dari si Mbak ini. Nah, kemudian aku bilang sama Mbaknya kan, sholatnya gimana? Sholatnya gimana Mbak? Sholat wajibnya. Tahajudnya bagaimana? Aku tanya begitu. Mbaknya bilang, tahajudnya aku susah Mbak gitu ya. Lupa kalimatnya, pokoknya dia gak tahajud gitu kan ya. Kadang tahajud, kadang enggak. Oke lah, gak apa-apa gitu ya. Itu sunnah teman-teman. Sholat wajibnya gimana? Iya Mbak, aku jarang sholat. Nah itulah permasalahannya. Teman-teman, kenapa kita banyak masalah? Kenapa kita susah? Maaf ya, susah tuh bukan cuma dalam bentuk uang ya. Susah keadaan apapun. Kenapa kita banyak masalah? Karena satu, sholat kita berantakan. Ketika sholat kita berantakan, maka berantakan hidup kita teman-teman. Kalau kita mau hidupnya enak, hidupnya lurus, hidupnya baik-baik aja. Kalaupun ada ujian datang, kita tuh ngejalaninnya enteng. Kita kudu sholatnya bener. Kudu sholat. Ini sholatnya jarang-jarang, itu kewajiban kita teman-teman. Kita jangan nuntut hak kita jangan nuntut banyak sama Allah sementara kewajiban gak dijalanin. Jalanin dulu kewajiban kita teman-teman. Nanti gak usah kita minta apa yang kita butuhkan Allah kasih. Sholat itu nomor 1. Sholawat hanya pendukung. Jadi bukannya teman-teman sholawat banyak tapi gak sholat, itu salah. Sholawat ya, tapi nomor 1 sholat. Coba deh teman-teman yang sekarang ngalamin kesulitan kok kayaknya gak ada habisnya ya. Padahal udah sholawatan. Coba sholatnya gimana? Kira-kira sholatnya gimana gitu loh. Apakah sholatnya jarang-jarang? Ataukah gak sholat sama sekali? Ataukah teman-teman sholat tapi sholatnya buru-buru? Ya, sholatnya buru-buru. Pokoknya yang penting sholat. Cuma ngegugurin kewajiban doang. Coba deh ingat-ingat. Benerin sholatnya. Bener-bener ketika azan segeralah sholat. Jangankan 1 bulan. 1 minggu aja teman-teman benerin sholat, berubah. Keadaan berubah. Mulai ada pertolongan, mulai ada jalan dari Allah. Cobain ya teman-teman. Nggak usah 500 munjiat. 100 munjiat aja sehari. 20 munjiat setiap habis sholat rutin dibaca sambil benerin sholatnya. 1 minggu aja udah kelihatan hasilnya. Apalagi kalau kalian tambahin sholat tahajud. Kalian tambahin sholat duha. Luar biasa. Cobain ya teman-teman ya. Jadi ingat, lihat sholatnya. Benerin sholatnya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fuji lancar terus rezekinya. Segera diijabah doanya yang sekarang lagi diusahakan ya, amin. Yang lagi diminta sama Allah. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.